Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Kali ini kita akan mengulas elemen ketiga dari dimensi berkebinekaan global, yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Wow, lihat! Pemain itu loncatnya tinggi sekali. Coba lihat anggota tim lainnya. Ada juga pemain yang tubuhnya pendek dan berkulit gelap. Memang dia bisa loncat setinggi temannya tadi? Dalam sebuah tim, bentuk fisik tidak harus sama loh. Coba lihat anggota tim lainnya. Oh iya, gak semua sama ya ayah. Lihat, ada yang menggunakan hijab. Bukannya untuk menjadi tim yang kompak, semua harus serba sama ya ayah. Dalam sebuah tim, setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Setiap peran membutuhkan keterampilan yang berbeda. Sehingga, bagaimanapun bentuk fisik tubuhnya, yang penting adalah kemampuanmu untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain. Wah, kebetulan minggu depan ada seleksi tim sepak bola di sekolah. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan ya ayah. Asal mempunyai keterampilan yang baik. Bukan begitu kan ayah? Ibu dan Bapak Guru, setelah belajar tentang mengenal dan menghargai budaya dan komunikasi dan interaksi antar budaya, kita melanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu refleksi dari semua pengalaman tersebut. Refleksi tentang keberagaman atau kebinekaan itu penting. Kebinekaan tidak boleh menjadi hambatan dalam pergaulan. Dalam video pertandingan voli tadi misalnya, bentuk fisik serta latar belakang agama atau suku setiap anggota tim berbeda. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang karena setiap anggota tim sudah diatur perannya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi tim yang solid dan mampu mengupayakan kemenangan. Elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan terdiri dari 3 subelemen. Mari kita bahas satu persatu beserta alur perkembangan pada setiap jenjang. Pertama, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Dalam kehidupan sehari-hari, murid berinteraksi dengan teman yang beragam. Berinteraksi dengan teman yang berbeda merupakan pengalaman yang berharga. Pengalaman yang didapat dapat berupa pengalaman positif maupun negatif. Karena itu, merefleksikan pengalaman kebinekaan sangat penting sebagai bekal hidup bersama dalam kebinekaan. Pada jenjang PAUD, murid diharapkan dapat menunjukkan kesadaran untuk menerima teman yang berbeda budaya dengan bermain bersama. Dengan bermain bersama, murid-murid dapat berbaur dan berinteraksi dengan temannya yang berbeda latar belakangnya. Pada jenjang SD, murid diharapkan dapat menyebutkan hal menarik yang telah dipelajari tentang orang lain, dari interaksinya dengan kemajemukan budaya di lingkungan sekolah dan rumah. Kita dapat meminta murid-murid untuk mengidentifikasi perbedaan di sekitarnya. Dari hasil identifikasi, mereka membuat kesimpulan mengenai perbedaan itu dan merefleksikan hal menarik yang dipelajarinya tentang keberagaman. Pada jenjang SMP, murid diharapkan dapat merefleksikan secara kritis gambaran berbagai kelompok budaya yang ditemui dan cara meresponnya. Kita dapat mengajak murid-murid untuk berpendapat mengenai isu keberagaman dari studi kasus yang sudah kita siapkan. Selain itu, kita juga meminta mereka untuk mengamati dinamika diskusi yang terjadi di kelas. Pancing murid-murid dengan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka merefleksikan proses yang terjadi. Pada jenjang SMA, murid diharapkan dapat merefleksikan secara kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan yang beragam terkait dengan perilaku, kepercayaan, serta tindakannya terhadap orang lain. Kita dapat mengajak murid-murid untuk merefleksikan pengalamannya yang paling berkesan saat bertemu dengan orang atau kelompok yang berbeda. Kita memandu proses refleksi dengan pertanyaan, apa makna yang kamu rasakan saat berada dalam sebuah keberagaman? Dari jawaban yang disampaikan murid-murid, kita dapat memberikan bimbingan bahwa dalam konteks kebinekaan, perbedaan yang dijumpai merupakan hal yang wajar.
Perbedaan atau keberagaman justru membawa warna tersendiri dalam kehidupan. Nah, melalui refleksi pengalaman kebinekaan, murid-murid dapat menghilangkan stereotip dan prasangka serta menyelaraskan perbedaan budaya. Inilah dua subelemen selanjutnya. Dua subelemen ini berkaitan dengan kemampuan murid untuk bernalar kritis. Dengan bernalar kritis, murid mampu berpikir secara adil dan terbuka, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan data dan fakta. Selain itu, nantinya murid tidak terjebak pada stereotip dan prasangka, serta dapat menyelaraskan perbedaan yang ada. Lalu, bagaimana alur perkembangan subelemen menghilangkan stereotip dan prasangka pada setiap jenjang? Pada jenjang PAUD, murid diharapkan dapat mengenali orang-orang di sekitarnya berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Misalnya, dengan menyebutkan bagaimana perawakan ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Walaupun setiap orang berbeda, semua saling menyayangi dan hidup rukun bersama. Pada jenjang SD, murid diharapkan dapat mengenali perbedaan setiap orang atau kelompok dan menganggapnya sebagai kewajaran. Dengan mengenali perbedaan, murid dapat terhindar dari stereotip dan prasangka yang dimilikinya tentang orang atau kelompok di sekitarnya. Pada jenjang SMP, murid diharapkan dapat mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan menunjukkan sikap menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa. Pada jenjang SMA, murid diharapkan dapat mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa, serta berinisiatif mengajak orang lain untuk menolak stereotip dan prasangka. Subelemen ketiga, menyelaraskan perbedaan budaya. Pada jenjang PAUD, murid diharapkan dapat mengetahui adanya budaya yang berbeda di lingkungan sekitar. Kita dapat mendongeng cerita rakyat Indonesia dan menunjukkan perbedaan budaya yang ada. Pada jenjang SD, murid diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan budaya yang konkret di sekitarnya. Tujuannya, murid mengetahui bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi pemahaman antar individu, sehingga saat terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan mencari titik temu bersama. Kita dapat mengatur skenario dengan topik perbedaan budaya yang nantinya dimainkan oleh murid melalui kegiatan bermain peran. Murid diminta untuk memperagakan situasi dan menjawab tantangan yang diberikan. Pada jenjang SMP, murid diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu tentang penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan budaya. Kita dapat meminta murid untuk mengobservasi berita atau liputan media tentang keberagaman dan kesetaraan budaya. Misalnya, acara cerdas cermat atau kuis yang diikuti oleh pelajar, pertunjukan budaya, film, dan sebagainya. Apa saja hal menarik yang ditemukan? Pada jenjang SMA, murid diharapkan dapat mengetahui tantangan dan keuntungan hidup dalam keberagaman budaya, serta memahami pentingnya kerukunan antar budaya dalam kehidupan. Kita dapat memandu murid-murid untuk berefleksi, apa pengalaman yang paling berkesan seumur hidup terkait perbedaan budaya? Murid-murid dapat mengekspresikan kisahnya melalui berbagai media, seperti puisi, video, foto, dan sebagainya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ibu dan Bapak Guru, sebagai pelajar Indonesia, murid harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara multikultural, multietnis, dan multiagama atau kepercayaan. Sebagai bangsa yang beragam, murid-murid tentu memiliki pengalaman berharga dalam kebinekaan. Pengalaman kebinekaan harus dimaknai secara reflektif agar tidak terjebak pada prasangka dan stereotip terhadap perbedaan budaya. Selain itu, diperlukan sikap empati, di mana kita menghargai keunikan atau perbedaan setiap orang. Pada akhirnya, walaupun berbeda, kita dapat hidup berdampingan dan harmonis sesuai